Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2293 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop doa Daniel. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana umat Tuhan mereka ada dalam pembuangan. Nah, Saudara, kita melihat bahwa posisi dari Daniel ini sangat-sangat strategis. Walaupun dia orang buangan,
Tapi dia memiliki satu jabatan yang tinggi pada zaman itu. Di zaman pemerintahan Darius, Raja Kasdim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar beberapa hari kemarin, kita melihat kehidupan Daniel yang membuat dia diangkat Tuhan dalam posisi jabatan karena hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat Daniel seorang yang punya jabatan tinggi. Tentu dia orang yang sangat-sangat sibuk karena dia orang kepercayaan raja. Tapi saudara perhatikan, walaupun dia seorang pejabat tinggi, tapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Walaupun dia sangat sibuk karena jabatannya, tapi Daniel selalu punya banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang di luar sana berbanding terbalik dengan Daniel. Saudara, banyak orang Kristen di luar sana mengaku anak Tuhan tetapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Ketika diajak melayani, wah sepertinya orang paling sibuk. Ketika ajak untuk beribadah kepada Tuhan, sama, tidak ada waktu. Saudara, kita belajar dari Daniel, dia seorang pejabat tinggi, dia seorang yang sangat sibuk, tetapi dia punya banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Saya melihat di sini bahwa Daniel orang yang fokus kepada Tuhan. Amin. Dia tidak fokus pada yang lain. Saya percaya saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semua yang ada di sekitar kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan berkati buat berhasil. Amin. Tapi kalau kita fokus kepada berkat, fokus kepada dunia, membuat kita sibuk dan melupakan Tuhan. Saudara, sesibuk apapun saudara, mari kita belajar dari seorang Daniel. Kita harus fokus kepada Tuhan, punya banyak waktu untuk Tuhan. Sehingga saudara lihat, Daniel, walaupun dia dibuang ke dalam gua singa, Tuhan yang jaga lindungi dia. Tuhan yang pelihara dia. Amin. Saudara lihat, dia tidak punya backing. Tapi saudara lihat, di dalam kerajaan, dia orang yang sangat berpengaruh. Di mana bupati-bupati, kepala-kepala pemerintahan pada saat itu, di bawah kekuasaan Raja Darius, semua harus memberi laporan kepada Daniel. Artinya dia sangat-sangat berpengaruh. Tapi saudara lihat, dia punya banyak waktu untuk Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan mempromosikan Daniel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau orang sekarang ini mencari satu posisi jabatan, banyak orang cari muka, saudara. Betul? Mereka punya backing, punya orang dalam. Saudara lihat, kalau kita mau dipromosikan Tuhan, kita harus hidup takut Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus punya banyak waktu kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa mengangkat raja, bisa memecat raja. Amin. Saudara yang mungkin dari bawah, Tuhan akan angkat saudara. Amin. Karena yang mempromosikan kita bukan manusia tapi Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar dari Daniel. Daniel, saudara, dalam firman Tuhan ini, saya melihat Daniel fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 2. Pada tahun pertama kerajaannya, itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saya menangkap di sini bahwa Daniel ini seorang yang betul-betul hidupnya takut akan Tuhan, sehingga dia memang fokus kepada Tuhan. Dia memperhatikan firman Tuhan. Amin. Dia taruh firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dan karena kuasa firman sudah menguasai dia, saudara lihat, hidupnya berdampak. Amin.
hidupnya jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Kita fokus pada siapa dan apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daniel. Sesibuk-sibuknya Daniel, dia memperhatikan firman. Dalam konteks sekarang, dia baca firman. Amin. Dia merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Dia taruh firman itu di dalam hatinya. Dia mengibaratkan bahwa dirinya ini seperti tanah. Firman itu adalah benih. Amin. Sehingga dia betul-betul, saudara, belajar firman Tuhan. Dan dunia itu mengakui bahwa Alkitab adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau seperti Daniel, mari kita fokus kepada Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu. Janji Tuhan kepada Yosua, kalau dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak ke kiri, tidak ke kanan, artinya berjalan lurus sesuai firman, Tuhan akan membuat Yosua apa? Beruntung dan berhasil. Amin. Saudara, kalau fokus kepada Tuhan, belajar terus firman Tuhan, memperhatikan firman, firman menguasai kita, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti Tuhan memberkati Daniel, seperti Yosua, seperti Daud, dan lain sebagainya dalam Alkitab ini. Amin. Yang kedua, dari Daniel kita belajar bahwa Daniel ini memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Amin. Saudara, lihat ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 4. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Daniel, seorang pejabat tinggi, seorang yang sangat berpengaruh. Dia tentunya punya banyak relasi karena dia seorang pejabat tinggi. Tapi yang terpenting bagi Daniel adalah hubungan dia secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang karena untuk menjalin hubungan baik, relasi bisnis dengan orang-orang yang menguntungkan dia, mereka rela mengorbankan waktu untuk beribadah, waktu sebenarnya untuk Tuhan, tapi mereka tinggalkan Tuhan untuk membangun satu relasi dengan rekan bisnis mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan sama seperti Daniel, saudara harus memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Yaitu dengan berdoa, dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebelum Daniel menaikkan doa-doa syafaatnya kepada Tuhan untuk umat Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan mengampuni dosanya. Amin. Jadi saudara, sebelum kita berdoa syafaat, kita harus menguduskan diri kita sendiri dengan berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dengar doa-doa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun hubungan dengan Tuhan dengan punya banyak waktu untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara karena mau mengejar promosi jabatan manusia, akhirnya saudara korbankan hubungan saudara dengan Tuhan. Di hari Minggu seharusnya saudara ada di rumah Tuhan beribadah, malah saudara bekerja, saudara ketemu dengan rekan bisnis. Ya Pak Pendeta, soalnya hanya bisa di hari Minggu. Nah, ini menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tahu kelemahan kita. Kebanyakan orang Kristen masih pro kepada dunia. Makanya kalau ditawarkan dengan keuntungan, mereka mengorbankan Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya
di hari Minggu atau di hari di mana saudara harusnya melayani, lalu mendapat tawaran dari rekan bisnis bahwa hari itu kita harus meeting, kita harus ketemu supaya segera deal. Saudara melihat bahwa kalau saudara deal, ketemu, lalu saudara tanda tangan kerjasama, saudara akan mendapat keuntungan besar. Saya mau tanya, mana yang saudara mau pilih? Ibadah, melayani, atau saudara ketemu dengan rekan bisnis saudara untuk tanda tangan dengan keuntungan yang besar? Saya percaya saudara, 99% akan memilih untuk ketemu rekan bisnis dan tanda tangan kontrak kerjasama dengan keuntungan yang besar. 99%. 1%-nya itu ya sangat-sangat kecil, mungkin saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya bersikap, kita harus lebih takut akan Tuhan daripada takut kehilangan berkat. Karena kalau kita takut akan Tuhan, sumber berkat itu akan mengalirkan aliran berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi kalau kita mengejar berkat, sumber berkatnya akan cut, saudara, selesai kita. Betul? Oleh karena itu, saudara, mari kita mau bangun hubungan spesial dengan Tuhan. Cari Tuhan, amin. Maka semuanya akan ditambahkan. Oh, haleluya. Saudara, Daniel dia berdoa. Sebelum dia naikkan doa syafaat untuk umat Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan menguduskan dia. Daniel tahu bahwa dia orang berdosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membereskan diri kita, baru kita naikkan doa syafaat kita. Saya percaya ketika kita menaikkan doa syafaat kita, surga mendengar, menjawab semua doa-doa kita. Haleluya. Yang ketiga, Daniel seorang pribadi yang rendah hati. Saudara perhatikan, di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 3, dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 4 sampai ayat 7 dan seterusnya, saudara dapat melihat bahwa Daniel adalah sosok pribadi yang rendah hati. Padahal dia seorang pejabat tinggi. Dia seorang yang sangat-sangat berpengaruh pada saat itu. Tapi saudara lihat, dia mengenakan kain kabung. Kalau mengenakan kain kabung itu berarti dia menyatu dengan abu-abu itu. Dia sedang berdoa, dia sedang bergumul, sehingga dia merendahkan dirinya. Dia menyatu dengan abu, dia menyatu dengan tanah. Sebagai bentuk dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau ditinggikan, mau menikmati berkat-berkat Tuhan, belajar dari sekarang rendah hati. Di saat saudara rendah hati, Tuhan senang. Coba saudara punya anak buah, punya karyawan, tapi sombong saudara. Saudara tegur, dia gak dengar. Saudara kasih masukan, dia tolak. Saudara sebagai bos, apa yang harus saudara lakukan kepada orang-orang seperti ini? Pasti pecat, usir keluar dia. Karena apa? Karena sombong. Tapi kalau dia rendah hati, walaupun mungkin dari segi pendapatan perusahaan mungkin sangat-sangat minim, pasti saudara akan mempertahankan orang itu. Karena saudara melihat orang itu rendah hati. Terlebih lagi Tuhan kita. Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membenci orang yang sombong. Ditegur, bukannya sadar diri, malah melawan, berontak. Tuhan tidak senang orang-orang seperti itu. Tuhan senang seperti Daniel, rendah hati. Amin. Ketika ditegur firman, dia terima, dia bertobat, dia sadar diri. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau kita rendah hati, berkat dari tempat tinggi itu akan terus mengalir dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Tapi kalau kita sombong, kita akan direndahkan. Kita akan dipermalukan.
kita akan hancur, kita akan binasa. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup rendah hati. Jangan memberontak pada Tuhan, jangan merasa bisa tanpa Tuhan. Hati-hati saudara. Banyak orang Kristen setelah diberkati, sombongnya luar biasa. Mau dikasih tahu malah dia lebih tahu. Ditegur, saudara ngambek, saudara ngambul, saudara. Tidak mau lagi ke gereja. Orang-orang sombong seperti itu sekarang kelihatannya mereka gemuk. Tapi ada satu hari nanti mereka akan mendapat hukuman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Saya berdoa semua saudara diberkati, tapi tetap rendah hati. Orang yang rendah hati cirinya orang yang terus datang cari Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang mau beribadah, mau melayani Tuhan, itu orang rendah hati. Ketika dia ditegur, dia sadar, dia bertobat. Itu orang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan dikasihi Tuhan. Dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Daniel, seorang pejabat tinggi, orang yang sangat sibuk dengan tugas, dengan tanggung jawab, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah fokus. Tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Daniel memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dia taat beribadah, dia taat berdoa, dia suka berdoa. Haleluya. Yang ketiga, Daniel seorang pribadi yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.